Sobat Warna, udah tahu kain yang satu ini belum? Ini adalah kain batik Tabalong. Dengan keindahan beragam motif dan warna yang kaya akan makna dan nilai budaya. Identitas Tabalong tercermin dalam setiap karyanya. Nah, di program Warna kali ini, aku akan mengajak kalian melihat proses pembuatan kain batik Tabalong. Yuk ikutin aku! Bertemu lagi bersama Rina di program Warna. Nah, sekarang Rina sudah ada di rumah produksi batik dan sasirangan yang ada di Kabupaten Tabalong. Gimana? Kalian penasaran nggak sih bagaimana proses pembuatannya? Yuk ikutin aku! Kain batik merupakan salah satu warisan budaya yang masih terus dilestarikan. Perkembangan batik awalnya banyak dilakukan pada zaman Kesultanan Mataram, hingga berlanjut pada zaman Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Kini di Indonesia hampir setiap daerah mempunyai nama serta motif batik sendiri, termasuk di Kabupaten Tabalong yang memiliki kain batik Tabalong. Sebelum kita melihat bagaimana proses pembuatan batik Tabalong, terlebih dahulu kita akan bertemu dengan pemilik salah satu rumah produksi batik Tabalong. Nah, sahabat Warna, sekarang Rina sudah ada di rumah produksi batik Tabalong dan sasirangan nih. Dan di sini kita sudah bersama Ibu Remi. Ini adalah salah satu pemilik rumah produksi ini. Baik Ibu, di sini lu mau tanya-tanya nih. Di sini tersedia apa aja sih selain batik? Di sini kita menjual batik Tabalong dan sasirangan, tapi karena sekarang Tabalong sedang giat-giatnya menggalakkan batik Tabalong, jadi mungkin kita lebih konsen ke batik Tabalong. Konsen ke batik Tabalong? Iya. Kalau boleh tahu bedanya batik Tabalong ini sama sasirangan itu apa sih Bu? Kalau sasirangan itu mungkin beda beda prosesnya. Beda. Kalau sasirangan itu kan dia dijulur terus dijahit kayak gitu, diwarna. Kalau batik ini kita pakai malam, malam dicanting, dicap, terus diwarna, dilukis gitu ya Bu? Lukis, gitu. Dan kalau boleh tahu juga nih Bu, sejak kapan sih berdirinya rumah usaha produksi batik Tabalong ini? Kalau rumah usaha produksi ini mungkin baru 2 tahunan. 2 tahunan, cuman karena kemarin pelatihan yang terakhir diadakan sama Dinas Perindak itu, saya sudah mulai berani untuk lebih lebih mengangkat batik Tabalong lagi gitu. Jadi sekitar 6 bulanan inilah yang udah mulai gencar lagi, gencar produksi lagi gitu. Oh, batik Tabalong sendiri itu ciri khasnya apa sih Bu, bedanya dengan yang lain? Batik Tabalong itu dikatakan batik Tabalong ada 3 motif. Ada unsur 3 motif di dalamnya. Jadi kan kalau dari Tabalong sendiri motifnya ada obor, langsat, bunga tanjung. 3. Terus sama kalau motif sasirangan yang sering dipakai sasirangan kayak naga balimbu, ombak apa itu namanya, kaombakan kan namanya. Terus kalau yang dari motif Dayak ada juga, motif Dayak tuh bisa burung, bisa tameng. Jadi ada 3 unsur itu di dalam satu kain batik Tabalong gitu. Sebelum Ibu mengikuti tadi pelatihan pembuatan batik ini, Ibu sebelum mengerjakan apa kalau boleh tahu? Saya sebelum menjadi pengrajin ini dulu saya karyawan swasta. Karyawan swasta? Di
salah satu bank swasta di Tanjung. Oh, seperti itu. Jadi kenapa Ibu sekarang tertarik untuk mengolah atau memproduksi batik ini sehingga Ibu meninggalkan, jadi Ibu meninggalkan ya pekerjaan yang sebelumnya? Resign berarti. Oh, jadi kenapa tuh Bu? Itu sebenarnya lebih ke ini, kesibukan di tempat kerja saya dulu lebih padat. Saya dengan 2 orang anak mungkin agak ribet ya. Jadi saya mencari pekerjaan yang fleksibel, yang saya bisa kerjain di rumah tapi itu saya bisa jaga anak-anak saya gitu. Jadi entah kenapa pada saat itu ada tawaran untuk ikut pelatihan batik dari dinas. Ya sudah, daripada saya nggak ada kegiatan di rumah, saya jadi ikut pelatihan itu. Ini kan pembuatan batik ini cukup susah ya, kayak susah banget malah. Jadi emang sebenarnya Ibu ini suka ngegambar atau memang benar-benar dari nol nih belajar dari pelatihan itu? Sepertinya emang dari nol saya belajar. Cuman dulu memang kalau masalah orang seni juga. Orang seni juga. Saya dulu waktu SMA lama banget, masih kecil. Penari dulu. Oh, dulu penari. Jadi ya mungkin bisa lah ngeliat motif-motif Dayak segala macam itu, sering ngeliat kayak gitu. Jadi tinggal ini ya diasah lagi ya. Berarti emang sudah ada di dalam dirinya tuh. Kan sering lihat motif Dayak kan waktu menari cuma dulu tuh. Jadi bisa bikin kain kayak gitu kan. Benar. Tapi kalau Rina nih kira-kira menurut Ibu bisa nggak sih bahkan kayak Ibu juga nih ngelukis batik? Ayo kita belajar kalau mau. Boleh nih? Boleh. Ayo. Nah sahabat warna, itu tadi perbincangan kita dengan pemilik salah satu rumah produksi batik Tabalong. Setelah iklan, aku akan lanjutkan melihat proses pembuatan batik Tabalong. Sahabat warna, untuk menghasilkan kain batik Tabalong terdapat 5 tahapan dalam pembuatannya. Yang pertama, pembuatan pola atau motif di atas kain. Kemudian, pencantingan atau proses menutup motif dengan lilin malam. Lalu pewarnaan motif, selanjutnya pewarnaan dasar, dan yang terakhir adalah pelorotan atau melepas lilin malam dari kain. Yuk kita lihat bagaimana prosesnya. Sekarang ini tahap pencapan motif malam, lilin malam, dan lilin cap. Dan ini capnya. Itu capnya dari apa sih Bu? Dari apa ini ya? Kuningan kayaknya. Kuningan ini pesannya juga di Jogja sana, nggak ada di sini. Terus itu motifnya apa aja sih Bu? Kalau ini motif Dayak ya. Motif Dayak. Sama ini juga. Ini motif itu burung enggang. Burung enggang. Oke, kita coba ya. Saya contohin dulu. Tapi emang ada penghalangnya gitu ya di tengah? Iya, supaya nggak terlalu dalam gitu. Dia harus diginiin supaya nggak dikit aja gitu ya berarti lilinnya. Bismillah. Harus ditekan benar-benar diginiin aja, digituin. Yang Rina mau coba? Boleh deh. Di sini ya. Motif yang mana lagi nih Bu? Yang ini. Terus diambil aja. Ambil, tekan dikit. Ya gitu supaya masuk. Terus di sini. Ya, tekan dikit-dikit. Sini. Ya. Nah, mantap. Digoyang ya guys. Terus udah diangkat. Nah, cantik dah. Cute. Terus yang burung lagi berarti ya.
sini. Hentak-hentak dulu. Kayak nari kita, hentak-hentak. Terus di sini. Ya. Hentak. Terus kita tekan. Goyang. Maaf Oke. ya banget ini. Tada! Wow. Kalau boleh tahu nih Bu, ini ada namanya nggak sih? Kalaunya sudah jadi satu, gini kan ada motif burung, terus tuh Dayak ya, sama motif ini Monumen Tanjung Puri. Namanya batik Tabalong aja gitu. Batik Tabalong Jadi bisa aja. diaktif sebagai batik Tabalong kalau sudah ada motif-motif ini. Oh, seperti itu. Batik Tabalong. Biasanya Ibu pakai lilin ini sehari atau satu minggunya tuh berapa banyak sih? Kalau gini aja kan per kilo ya lilinnya. Jadi kalau satu kain ini dapatnya 3 kain 3 kain. 1 kilo. 1 kilo malam. Banyak juga ya Bu ya? Jadi poin dari si batik Tabalong ini apa sih? Poin pembuatannya ya. Hah? Nah gini kalau misalnya Mbak, ini kan cap, dia ada dua, ada cap dan ada canting. Canting. Canting itu yang kita lukis dulu polanya, dilukis pakai canting di depan ada. Itu lebih rumit dan lebih lama. Kalau ini kan kita tinggal dicap, taruh sini selesai kan, udah jadi kayak gitu loh. Lebih sih, kalau ini lebih cepat. Lebih cepat. Proses pengerjaan. Kalau yang cap ini memakan waktu berapa lama? Pembuatan. Pembuatannya. Dalam 1 jam itu dapatlah 6 lembar. Kalau yang cap ya. Kalau yang canting? Bisa 1 hari. 1 hari. Dan setelah diwarna ini biasanya membutuhkan waktu berapa lama lagi untuk dijemurnya? Tergantung matahari. Jadi Tergantung matahari. kita perlu matahari untuk menjemur pewarnaan. Oh, seperti itu. Sekitar 4 jam mungkin. 4 jam? Kering. Oh. Pemanasan malam. Terus nih Bu, ini nih di dalam sini ada apa aja? Di dalam situ ada lilin malam yang dipanaskan. Lilin Jadi malam ini dipanaskan. kompornya nyala terus ya. Nyala terus berarti? Iya, itu nyala loh. Oh. Dia nggak boleh dingin, dia Nggak boleh dingin. Kalau dingin dia bakal beku lagi gitu? Ya, beku lagi. Jadi memanaskannya aja sekitar 20 menit. 20 menit? Sampai cair semua. Oh. Sampai selesai ini nggak berhenti. Nggak dimatiin kayak gitu loh. Tapi ini harus dihabisin atau gimana? Kalau nggak habis nggak apa-apa, dia beku lagi. Beku lagi, nanti dipanasin lagi. Oh, seperti itu. Ini kan sudah selesai nih proses pencetakannya. Terus proses selanjutnya itu apa? Kita pewarnaan motif. Pewarnaan motif. Pencoletan warna. Namanya pencoletan warna. Iya, gitu. jadi motifnya diwarnain nanti. Oh, seperti itu. Oke deh kalau gitu. Boleh nggak kita langsung aja Bu ke proses selanjutnya? Oke. Nah, setelah polanya selesai dibuat, selanjutnya kita akan melihat proses pewarnaan motif dan proses menutup motif dengan lilin malam. Nah, sahabat warna, sekarang kita ada di proses pencoletan ya, Bu. Nah, di sini tuh ada proses pewarnaan batik Tabalong. Nah, Ibu, pencatan atau pencoletan ini itu ada ini nggak sih warna tertentu yang memang harus dipakai? Untuk pencoletan ini ada warna khususnya, warna khusus batik. Namanya Remasol. Itu cuman ada di Jogja, cuman ada di daerah Jawa sana belinya. Kalau kita di Banjarmasin sini nggak ada. Terus kalau warnanya sendiri nih Bu, itu tuh ada nggak sih kayak ada warna tertentu yang memang harus dipakai di batik itu sendiri? Warnanya bebas. Bebas aja. Bebas aja. Warnanya ya misalnya biru, hijau atau apa itu yang bebas. Tapi kalau jenis pewarnaan kainnya, jenisnya tuh Remasol namanya. Oh, seperti itu. Kalau warnanya kan bebas, kita banyak punya warnanya. Jadi bebas aja dikreasikan aja ya Bu. Iya. Terus ini juga nih, ini kan Rina lihat nih ya, ini ada proses yang kayak diulang gitu. Ini kenapa sih Bu? Oh ya, kadang kan kalau di pencapan kita tidak sempurna, kan kadang ada yang putus atau ada yang nggak kurang tegas garisnya, itu kita ulangi lagi pakai canting. Kenapa tuh? Kalau saya bilang koreksi cap, kalau saya bilang untuk ini aja mempertegas motif gitu. Mempertegas motif. Iya. Ada pengaruh nggak sih sama proses pewarnaan Bu? Iya, kalau nggak ditegas garis yang putus itu nanti dia akan melebar keluar gitu. Oh, jadi cat warnanya itu bakal keluar dari garis-garis ini ya Bu? Nah, jadi gini Bu,
sekarang nih, kenapa sih Ibu memilih warna-warna yang ada di sini? Misalnya kayak hijau, oranye, biru, dan merah. Kenapa sih Bu? Nggak warna yang lain misalnya gitu? Oh, sebenarnya tidak ada aturan khusus dalam pewarnaan ya. Seanu kita, apa ya namanya? Sekreasi kita aja kayak gitu loh. Kebetulan kan ini rencananya mau diwarna gelap nih. Kalau ininya gelap, warna dasarnya gelap, mati. Kalau warna gelap ininya rame kan rame hidup jadinya. Itu aja sih sebenarnya. Nggak ada peraturan khususnya. Oh, seperti itu. Terus nih kita kan ngewarnanya di luar ya Bu. Kenapa sih nggak di dalam misalnya? Pertama kita memang perlu matahari. Perlu matahari. Ya, supaya lekas kering ini kan dikeringkan dulu dengan sempurna loh ya, bukan apa sih bahasa baal itu bahasa agak basa-basa itu nggak boleh. Harus kering pokoknya. Harus benar-benar kering ya Jadi Bu. kalau hari hujan atau hari apa gerimis kita nggak bisa kerja. Nggak bisa kerja sama sekali Bu. Nggak bisa kalau warna. Ya. Jadi kalau mendung kita mendung ngecanting atau yang di dalam yang bisa di Ngerjain dalam. yang lain aja ya. Ngecanting atau ngecat bisa ngecat kalau nggak hujan. Oh, seperti Kalau itu. mewarna Nggak bisa. Tapi kalau dikasih kipas gitu benar-benar nggak bisa juga. nggak bisa perubahan. Oh, seperti itu. Ada prosesnya yang bikin dia bletong-bletong kayak gitu. Nggak rata. Nggak rata warnanya. Ya. Oke. Kira-kira Rina boleh coba nggak sih Hah? Iya. proses pewarnaan ini? Boleh? Ini gimana nih? Sahabat warna, sekarang Rina mau coba proses pencoletan ini ditemani sama Mbak siapa namanya tadi? Mbak Almi. Nah, gini nih, kita coba pewarnaan di burung enggang ya. Ya, burung enggang. Coba dari sini deh ya. Oke. Nah, takut. Ya, makanya kalau yang kerjain batiknya harus telaten orangnya. Oh, karena benar-benar harus ngikutin ini ya Bu ya, garis-garis. Kalau yang nggak sabaran nanti Belepotan. belepotan. Karena Rina ini bukan orang yang sabaran banget seperti Mbak Almi tadi ya. Kira-kira menurut Ibu gimana nih? Sekarang nih Ibu lihat ya buntutnya nih yang Rina bikin. Yang Rina warnain gimana? Bagus sudah, ini nggak ada yang bleber kan? Nggak ada dah. Oh no. Kan kalau ngerjain 10 kain gimana rasanya? Pasti saya akan menangis Bu, karena saya anaknya agak barbar. Ya itulah yang bikin batik ini agak mahal ya Bu? agak ya Karena prosesnya. daya ininya Pembuatannya lumayan kan, pakai tangan semua kan. Nah sahabat warna, lihat nih, ini yang sudah Rina warnain, tapi kepalanya belum ya, nanti lanjut sama Mbak Almi. Nah keren banget kan, gimana? Kita selanjutnya mau ngapain lagi nih Bu? Kita penutupan warna motif dengan malam. Penutupan motif dengan malam. Namanya nembok. Nembok. Ya. Wah penasaran, kalian penasaran pasti kan? Gimana? Kita langsung aja yuk Bu. Mari Mbak. Tada, sekarang kita di proses penembokan, yaitu apa tadi, Menutup warna motif. ya. Menutup Oke. warna motif. Nah sahabat, coba lihat ini sudah diproses penembokan sama Ibu siapa namanya? Iya, Ibu Nia. Ibu kalau boleh tahu manfaatnya sendiri dari penembokan ini apa sih? Manfaatnya untuk, kalau yang ini untuk menyimpan warna biar gak ada tercampur sama warna dasar. Oh jadi nanti ketika dikasih warna dasar nggak nyampur ya? Oh selama ini Rina pikir itu proses pewarnaan itu langsung dicampur aja gitu, ternyata enggak. Jadi ditutupin dulu. Nanti kan misalnya warna dasarnya mau apa? Kan kalau ini nggak ditutupin, kalau hitam jadinya hitam juga dong. Jadi ditutupin dulu. Baru tahu nih sahabat warna. Jadi ditutupin dan semua motif kita tutup. Oh berarti emang harus di motifnya dulu, pertama di warna, terus penembokan, baru di warna dasar lagi. Nah sahabat warna, sekarang Rina dikasih kesempatan buat mencoba penembokannya langsung. Jadi caranya dicelupin aja ya. Oh, gini. Terus langsung aja. Wow, kayaknya
Kayaknya malah lebih susah penembokan ya daripada warna. Oh banyak, nggak apa-apa. Ini biasanya bisa netes nggak Bu ke dalam? Sahabat, ternyata proses penembokan ini malah lebih susah daripada warna, karena memang harus lebih gimana ya, susah. Sampai harus bener-bener ngeresep ke dalam gitu. Apalagi si lilin ini panas, jadi kita kudu hati-hati. Nah Ibu, ini kan kayaknya sudah selesai nih penembokan ya namanya. Terus kita apa lagi nih? Warna dasar penembokan. Gimana? Kita langsung prosesnya boleh? Oke. Terima kasih Ibu. Sahabat warna, jangan kemana-mana ya. Kita akan lanjutkan melihat proses pembuatan batik Tabalong. Tapi setelah iklan yang satu ini ya. Nah, sahabat warna, tahap terakhir dalam pembuatan batik Tabalong yaitu pewarnaan dasar dan setelahnya baru melepas lilin malam dari kain. Sahabat warna, sekarang kita ada di proses pewarnaan dasar. Gimana, kalian penasaran nggak sih gimana proses pewarnaan dasar itu? Gimana? Langsung aja. Gimana Bu caranya? Oke, ini warna merah. Sebelah mana Bu? Sini. Nah sahabat, ini dia warnanya. Oke, ini warnanya sama nggak sih sama yang si motif sebelumnya tadi? Sama, agak lebih encer ya. Oh seperti itu. Nah sahabat, seperti ini ternyata cara pewarnaan kain dasarnya. Berarti emang benar-benar beda banget sama sasirangan ya Bu? Iya beda. Kalau sasirangan kan dicelup ya? Kalau ini enggak. Makanya dia makan tempat juga kan, pas yang lebih luas. Ngikutin itu ya. Oh seperti itu ternyata. Biasanya kalaunya ini apa Bu? Warnanya ini tahan berapa lama? Tahan sampai kan dia jadi kain nanti. Dia akan bertahan lama. Oh, terus ada nggak sih kayak tipsnya buat menjaga warnanya itu tetap tetap kayak masih bagus gitu Bu? Cara saya kalau mencuci sabunnya jangan terlalu keras. Mungkin kalau bisa sih pakai sampo. Pakai sampo? Ya. Kenapa tuh? Supaya nggak ini apa sih kubas?
Kubas, bahasanya kubas ya, kayak hilang gitu warnanya ya Bu ya. Kalau ngejemur juga jangan di matahari banget. Oh, seperti itu ternyata sahabat. Sekarang mau coba boleh nggak Bu? Oke. Nah sahabat, kita coba ya proses pewarnaannya. Oke, dicelupin. Udah, terus langsung aja nih. Apa karena sudah ditembok jadi dia nggak. Oh gitu. Jadi nggak apa-apa digini ya. Ini sampai mana warnanya Bu? Ini segini ya. Yang merahnya segini. Semuanya. Oh, segini. semuanya Ini sampai- batasnya nih. Oh, yang dijelujur-jelujur gitu ya. Wow. Ternyata proses pewarnaannya juga cukup melelahkan ya Bu, karena memang harus kayak dioles-oles gitu, nggak direndam. Pakai tangan. Tapi kalau boleh tahu kenapa sih Bu nggak direndam aja? Ya karena ini jenis warna yang seperti ini kayak gitu kan. Nggak, bukan jenis warna perendaman. Oh, seperti itu. Harus dioles. Jenis warna yang kalau kasihan beda. Mm-mm. Padahal kan kalau direndam tuh kayak ya ngehemat waktu juga ya, daripada kita harus Iya. gini. Itulah bedanya batik dan batik. Bener-bener beda banget. Nah sahabat kalian di rumah pernah nggak sih mikir kayak gimana sih caranya ngebuat batik Tabalong? Nah ini nih caranya. Ini proses pewarnaannya loh guys. Bener-bener dari awal tuh emang susah banget. Kayaknya emang Rina tidak ada bakat membuat batik, jadi kita kembalikan lagi kepada ahlinya. Setelah proses pewarnaan dasar ini, yang terakhir apa? Ini sudah terakhir, Hah? nanti baru dilorot namanya. Dilorot. Dilorot itu pelepasan lilin malam. Pelepasan lilin malam, Pakai caranya itu direbus di kayu besar. itu pakai air biasa gitu. Yang biasa dan ada larut, ada tambahan obat-obat yang lain. Oh, itu obat-obatnya fungsinya apa sih Bu kalau boleh tahu? Supaya panasnya tuh kayak apa ya? Panasnya kayak rata kayak gitu. Rata. Dan itu ada ngaruh nggak sih sama si pewarnaannya? Oh, yang ngaruh. Dia mempertahankan warnanya tetap bagus. Memperkuat warnanya gitu ya? Kalau makan obat dia Buat pudar. Bebas gitu ya. Oh, seperti itu. Gimana sahabat warna? Kalian pasti penasaran kan sama hasilnya? Yuk kita lihat hasilnya. Nah, itu tadi bagaimana proses pembuatan batik Tabalong. Rumit kan guys? Tapi jangan khawatir, untuk memiliki kain batik Tabalong, kalian nggak harus membuatnya sendiri kok. Kalian bisa membeli kain batik Tabalong mulai dari 200.000 hingga 250.000, tergantung kerumitan jenis kain yang digunakan. Sahabat warna, tadi kan kita sudah di proses pewarnaan dasar dan sekarang kita sudah di dalam nih. Dimana di sini sudah banyak banget batik Tabalong yang sudah selesai atau sudah dipasarkan ya Bu. Ya. Nah kalau boleh tahu nih, harga dari batik Tabalong sendiri itu dibanderol dari harga berapa? Kisarannya dari kalau katun primissima itu dari 200.000 sampai 250.000. Ribu. Tergantung tingkat kerumitan motif. Motif. Oh, terus dan kainnya juga ya Bu? Iya. Kainnya itu ada berapa macam? Katun primissima, katun satin, sama katun sutra. Ada 3 berarti ya? Dan paling mahal itu harganya? Katun sutra? Katun sutra itu dari 275 sampai 350. Wow, lumayan mahal juga ya Bu. Tapi memang pembuatannya rumit juga. Kalau boleh tahu nih, Ibu biasanya nih konsumen yang datang ke sini itu dari mana aja? Untuk sementara ini masih dari sekitaran Tabalong. Heeh. Yang kerja-kerja di pemerintahan karena kan
Hari Kamis mereka wajib pakai itu ya, batik Tabalong. Ya, kalau dari luar kayaknya belum. Tapi untuk pemasaran sendiri ini, Ibu biasanya dari mana aja? Kita difasilitasi dinas juga kebetulan, ikut pameran, ikut pasar-pasar pas yang diadakan sama dinas, pasar murah atau apa, kita sering diikutkan juga. Dari online shop juga, Instagram juga ada. Oh, biasanya dari Instagram sendiri nih, itu kan biasanya banyak banget yang ngeliat ya. Terus itu ada nggak sih dari pembeli yang dari luar misalnya lewat online gitu? Ada sedikit lah, belum banyak banget. Tapi ada aja. Tapi ada aja, 1-2 dalam seminggu tuh ada aja. Ada pasti ya. Nah sahabat, kalian di rumah udah punya batik belum? Kalau belum, langsung aja datang ke sini bertemu dengan Ibu Remi. Kalian wajib beli dong, karena ini adalah salah satu produk unggulan yang ada di Kabupaten Tabalong tentunya. Sampai di sini dulu episode warna kali ini. Sampai jumpa lagi.